Assalamualaikum Ibu Sulastri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu di Mulai Jaten Studio. Iya, Bagaimana nih Ibu kabarnya hari ini? alhamdulillah sehat ya, sehat itu karena sehat itu paling utama. Mm-mm. Maka saya bisa sampai sini ya. Kalau Iya, nggak sehat saya nggak bisa sampai sini. Alhamdulillah. Gimana nih Ibu kegiatan sehari-hari di bulan Ramadan kali ini? Ya, alhamdulillah ya. Dengan sehat saya bisa mengamalkan ya. Kalau di bulan puasa ini luar biasa ya nak ya. Kegiatan-kegiatan ibadahnya juga ditambah ya, dari mulai taraweh, terus persiapannya buka puasa Mm-mm. dibagi untuk mengajar ya. Nah itu ya luar biasa, alhamdulillah bisa terbagikan dengan kegiatan-kegiatan juga di rumah Mm-mm. ya, alhamdulillah. Nah, Ibu kan sebagai seorang ibu yang Mm-mm. tidak pernah lepas dari tanggung jawab pekerjaan rumah. Iya, Nah, terus ibu juga kan sempat ngajar kan di luar. iya. Nah, Mm. terus gitu gimana Bu? Kok bisa? Terus bagi waktunya gimana, Bu? Kuncinya bisa berbagi waktu. Mm-mm. Dan itu pun tidak bisa dikerjakan sendiri. Kan Mm. saya juga punya putra-putri yang bisa Mm-mm. membantu saya. Alhamdulillah juga itu membuat pembelajaran mereka. Ya yang perempuan ya diajarkan untuk memasak, bersih-bersih, beres-beres semua bantu saya. Yang laki-laki juga harus begitu kan. Tidak Mm-mm. semua mau laki mau perempuan sama aja harus bantu orang Iya. tuanya gitu ya. Dibagi waktunya, Mas. Ya. eh jadi walaupun kita seorang anak, jangan kerjain nggak boleh main aja gitu, Iya, Bu ya. harus tahu Harus lah. tahu. Paling tidak pekerjaan rumah itu nggak laki nggak perempuan harus tahu pokoknya. Ya. Oke, Bu. Tema kita kali ini kan tentang Al-Quran, hidayah penyejuk hati dan penyembuh jiwa nih. Iya. Nah, apa aja sih Bu keutamaan dari membaca Al-Quran itu sendiri? Ya, utamanya itu adalah Al-Qur'an itu adalah pedoman hidup Mm-mm. manusia, ya kan? Pedoman Mm-mm. hidup manusia. Jadi setidak-tidaknya kalau udah menjadi pedoman hidup manusia ya harus dibaca. Jangan dibaca saja tapi paling nggak ngerti artinya dulu Mm-mm. ya, arti-arti dari yang kita baca baru kita amalkan ya kan, kita Mm-mm. amalkan seperti contohnya kita sholat saja itu Mm-mm. kan perintah ya, perintah bahwa kita mengerjakan sholat 5 waktu ya kan, 5 waktu itu harus kan, tidak boleh ditinggal. Puasa ya kan, puasa wajib gitu ya. Nah itulah keutamanya sehingga kita harus paling tidak membaca setiap hari, tahu artinya. Mm-mm. Kenapa? Supaya mengademkan hati kita, menyejukkan hati kita. Pada saat kita sedih, senang, kalau dekat dengan Al-Quran luar biasa, sama saja dekat dengan Allah gitu ya nak ya. Itu luar biasa. Itulah utamanya, yaitu dengan membaca Al-Quran. dan tahu artinya gitu. Nah, terus kan tadi kan ini udah keutamaannya Bu. Nah, terus bagaimana sih kita menjadikan Al-Quran itu sendiri sebagai penyejuk jiwa? Biar kita tuh sejuk jiwanya itu gimana dengan Al-Quran? Paling tidak itu tadi ya, tahu artinya ya, Mm-mm. artinya. Kita baca nggak tahu artinya Mm-mm. ya susah gitu, jadi tahu artinya dulu. Al-Quran itu dibaca tiap hari ya, tahu artinya. Mm-mm. Terus selalu sering dibaca ya, jangan tidak, paling tidak ya 2 lembar apa, kalau nggak bisa 2 lembar 1 lembar gitu ya. Ya paling tidak itu kita itu dibandingin bacaan yang lain ya diutamakan dulu dengan membaca Al-Quran kan ya. Mm-mm. Karena itu tadi salah satu pedoman hidup, jadi ya harus kita selalu dibaca dan tahu mengerti artinya. Nah, kan saya kan seorang pelajar nih Bu ya. Mm-mm. Ya pasti kan kadang tuh susah tuh buat fokus, ikhtiar, Mm-mm. istiqomah untuk baca Untuk baca Al-Quran Al-Quran terus. ya berat. Kayaknya berat Pak. Berat. Lebih enak main game dengan Ya betul. gadgetnya tuh. Gitu.
Mungkin kalau dengan adanya bisa saja kalau memang siswa itu biasanya agak dipaksa sedikit ya, agak Oh. dipaksa sedikit karena apa, paling enggak ada target gitu ya, target Mm-mm. misalkan, "Oh Ramadan ini saya harus menyelesaikan paling enggak ya satu ini ya, satu putaran lah ya, Satu. untuk selesai membaca itu kan ya, Mm-mm. paling enggak punya target, paling enggak saya harus bisa." Itu tadi mengalahkan dengan yang lain itu sulit. Sulit banget kalau tidak dari hati ya, dari Mm-mm. hati kalian itu, dari hatimu itu sulit. Karena itu tadi, kembali lagi bahwa manusia hidup itu untuk apa? Ke Allah. Heeh. Kalau kita misalkan di dunia, oke lah ya di dunia, nanti Mm-mm. pada saatnya nanti dipanggil kun fayakun, Allah sudah memanggil kita, apa yang mau kita bawa? Ya kan? Amal ibadah kita salah satunya adalah apa? Menjalankan perintah-perintah Allah yang Mm-mm. ada dalam Al-Quran. Kalau kembali lagi, kalau kita itu nanti akan meninggal, kita bawa apa? Harusnya mengenal itu dulu. Makanya sering-seringnya melihat orang meninggal. Jadi kalau sering-sering itu, oh saya itu juga nanti mau bawa apa ya? Orang yang meninggal itu tuh bawanya apa? Ya amal ibadah yang setiap hari, amal ibadah itu tidak hanya dengan uang, dengan tenaga ya, dengan tenaga bila perlu ada uang orang yang susah kita bantu kan gitu ya. Ya Mm. itulah itu yang luar biasa untuk memotivasi bagaimana siswa senang membaca Al-Qur'an itu memang agak sulit. Ya enak sekarang itu HP ada game, wah luar biasa, Mm-mm. ya kan? Kalah dengan game, ya kan? Iya. Ya kamu rasakan sendiri kan? Iya, Bu. Ya, Banget. kalau banget. Tapi kalau kembali lagi bahwa manusia itu akan kembali kepada Allah, maka itulah dasar hidupnya cepat dibaca, ya. Ya harus dengan yang ikhlas, yang apa namanya, yang betul-betul kita pengen belajar. Ya sama kalau kalian itu belajar sepeda, ya sepeda itu kan kalau jatuh Bangkit bangun lagi. lagi, Heeh. jatuh Bangun bangkit lagi. lagi sampai dia pinter. Sama kalian juga baca Al-Quran nggak bisa, gimana supaya saya bisa? Oh cari rumpun yang membuat saya bisa membaca Al-Quran, Mm. ya kumpulan orang-orang yang membaca Al-Quran. Di sini kan juga banyak ya, kalau mungkin di sekolahmu ada ya untuk apa namanya, suatu rombongan. Kalau di tempat kami itu rohis gitu ya, Oh, rohis, rohis ya ya. kan itu kan bisa juga untuk Heeh. misalkan nanti oh ini ya surat ini sampai ini gitu ya, Mm-mm. kita bisa kalau bisa kalau daring itu bisa juga misalnya oh ya saya surat surat ini sampai ayat ini sampai ini ya, ya oke kamu ini gitu kan bisa juga kan. Nah ya Mm-mm. itu tadi berkolaborasi dengan temennya juga bisa, jadi belajar cari orang yang bisa mengajar itu. Ya itu tadi tumbuhnya dari hati dulu. Mm-mm. Bisa nggak dari hatimu yang luar biasa pengen, oh saya pengen bisa baca Al-Quran gitu. Tapi Menumbuhkan. teman-teman saya punya teman nih, Bu. Dia ini Mm-mm. ada keinginan, Mm-mm. tapi dia ini malu kalau karena belum bisa. Jadi Mm-mm. ketemu teman-teman yang udah bisa, jadinya dia malu mau baca Mm-mm. Al-Quran gitu. Tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Artinya Heeh. belajar itu kalau memang sudah agak gede dikit malu memang, ya kan? Tapi Mm-mm. kalau kalau dari apa pantun yang saya sampaikan tadi, kalau sampai lahir berarti setua apapun ya belajar, namanya belajar. Belajar itu kan nggak harus dari TK, Iya. dari ini Mm-mm. ketemunya SMA pengen itu tadi keinginan pengen ngajinya ya dari situlah mulai kan gitu ya. Mm-mm. Karena itu tadi kembali lagi kepada Diri hati gini. kita Iya, hati. sendiri. Bu, ada nggak sih surat-surat Hmm. khusus untuk penyejuk hati kita sendiri itu? Ya, pada saat terutama pada saat kita sedih ya mungkin. Kamu pernah Mm. sedih nggak sih? Pernah Sering, nggak? sering ya, sering. Sedih Pernah ya, sedih. sedih pernah sedih Ya ya. sedih. Apa yang kamu lakukan coba? Balik tanya dulu saya ini. Kadang kalau saya sedih mah Menangis, mungkin menangis. ya meratapi lah Ya ya. meratapi ya, tapi paling tidak satu Heeh. mendekatkan diri kepada Allah. Ternyata luar biasa nak. Al-Fatihah itu surat pembuka semua. Mm-mm. Jadi apapun surat Al-Fatihah itu pembuka semua. Jadi bacalah walaupun satu kali
kita membaca Al-Fatihah ya. Pada saat kita sedih, pada saat kita senang ya, karena Al-Fatihah itu pembuka semuanya. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi saya pun mendoakan orang gitu ya. Kalau orang yang misalnya apa ya, yang sudah nggak ada pun itu luar biasa dengan surat Al-Fatihah itu pembuka luar biasa. Jadi menurut saya surat Al-Fatihah itu segalanya ya. Bisa satu hari saya baca itu berpuluh-puluh. Al-Fatihah. Iya. Kalau sholat wajib udah berapa kali? Nah, coba 4. 17 Oh iya, kali. 4 Dari asar. 2. Iya, ding. 2. Iya. Ya kan? Heeh. 4, 3 ya kan? 4. 4 ya kan ya? 2, 4, 4, 3, 3, 4. 4. Udah 17 kali itu. Iya. Yang lainnya masih banyak lagi. Oh iya juga ya. Iya. Jadi dari situ aja luar biasa kan Al-Fatihah dalam ini. Kalau surat pendeknya mungkin bisa hanya dipilih-pilih kan itu ya. Nah, Al-Fatihah itu luar biasa. Nah, bacalah surat Al-Fatihah pada saat kita mau sedih, mau seneng, mau apapun, mendoakan orang yang sedang sakit, bacakan surat Al-Fatihah. Itu menurut saya yang paling luar biasa, baru yang lain-lain. Falak, Nas itu diimbangi dengan itu, ayat kursi juga boleh itu ya kan. Itu ya untuk mengapa udah hafal ya surat ayat Ya kursi? sudah. Alhamdulillah kalau biasanya emang harus hafalan itu ya. Iya. Kalau kelas berapa sekarang? Kelas 11 Ibu. Kelas 11 ya lumayan lah kalau udah ini ya udah banyak harusnya ya. Jus 30 lah paling enggak ya. Amin gitu ya. Berat Bu. Iya berat ya. Karena itu banyak gamenya. Iya, itu juga banyak gamenya itu. Terus apa namanya? Kalau kita sudah sering membaca surat Al-Fatihah, insya Allah ya hati kita menjadi damai. Itu paling tidak gitu. Kalau kita lihat tadi dari surat wajib aja sudah 17 kali kita baca. Yang lain belum kan? Ada surat sunnah yang lain kan? Kalau kita duha, kalau kita ke masjid Tahiyatul Masjid sudah 2 kali kan gitu ya. Belum sunnahnya kan gitu ya. Sunnah setelah sholat wajib kan banyak gitu. Sholat tahajud kan berapa kali terserah kita itu ya, paling enggak. Nah, terus Ibu ada amalan-amalan apa aja sih agar kita terus konsisten nih? Kan saya kan kadang nggak konsisten nih baca Al-Quran. Nah, terus amalan-amalan apa itu yang buat saya konsisten agar membaca Al-Quran itu? Selalu dibaca gitu ya amalan-amalannya ya. Iya. Ya paling enggak amalannya itu ya, satu, ngerti artinya dulu ya. Setelah itu kan diamalkan ya kan. Setelah kita kalian baca apa sih surat Al-Fatihah itu, dibuka dulu apa artinya ya, diamalkan setiap hari itu ya. Paling tidak yaitu tadi dibaca, tahu artinya. Ada rukun iman kan ya. Iman itu kan apa artinya iman, tahu nggak? Enggak. Diyakini dalam hati, diucapkan di lisan, terus diwujudkan dalam suatu perbuatan. Ya gitu kan. Lupa saya. Ya itulah iman. Jadi iman itu ada 6 bla bla kan gitu ya. Ada rukun imannya ada 6. Masih ingat rukun imannya? Masih. Alhamdulillah, itu yang paling pokok luar biasa kan. Setelah kita tahu rukun Islam, ada rukun iman, harus kita yakini dan harus kita jalanin kan gitu ya. Ibu biasanya kalau kan tadi Ibu kan seorang ibu nih, seorang ibu yang selalu ngurusin makanan-makanan di rumah nih. Bisa berbuka Ibu nih dengan apa Bu kalau di rumah? Ya, pertama kalau mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, kita makan manis. Kalau saya biasanya kurma dulu. Ya, makan kurma. Ya, paling enggak
tiga Mm-mm. apa namanya sih, Tiga apa biji. itu ya, 3 biji ya, Heeh. 3 biji sudah, minum air putih hangat, Mm-mm. sholat gitu. Air putih hangat. Baru ya, putih hangat. Heeh. Nah, kalau orang udah tua nih harus yang hangat-hangat. Kalau yang yang muda-muda nah baru es yang itu es. Saya ikut air hangat aja. Air hangat aja. Iya, air hangat baru nanti sholat. Karena apa, kalau banyak saya suka tanya juga sama anak-anak itu, Mm-mm. kalau buka itu jangan kenyang banget, jangan terlalu kenyang ya. Mm-mm. Makanlah sebelum kalian kenyang kan gitu sih. Iya. Artinya kalau pada salah kalian aja lah, kalau kekenyangan Mm-mm. sholat kira-kira perutnya kita gimana? Ya, Aduh, senep. susah. Susah untuk ya paling nggak Sujud, rukuk susah. ibadahnya terganggu, Mm-mm. ya kan? Nggak Terganggu. nyaman. Akhirnya apa? Kusuknya berkurang. Bener nggak? Bener. Jadi kalau makannya cukup ya terus jangan karena kita puasa sehari nggak makan apa-apa dijujulin sampai Kenyang. kenyangan, jadi kekenyangan gitu lah, gitu ya, itulah artinya. Ini berhubung ibu yang sukanya ngangkat-ngangkat nih bu, kami memiliki produk dari Jahimu. Nah ini dia. Iya. Salah satu produk dari jurusan farmasi bu. Jadi mulai dari penanaman, nanem, terus apa namanya, panen, Iya. pengolahan, sampai pengemasan siswa. Oh luar Jadi biasa. teman-teman saya yang jurusan farmasi itu Iya. emang ini. Jadi setiap jurusan memiliki keunggulannya masing-masing. Ya, Heeh. alhamdulillah. Inilah perintah dari Al-Quran juga salah Oh, satunya. ada juga ibu ya. Iya. Kenapa? Manusia itu harus ikhtiar, tidak hanya apa namanya sumber daya luar biasa. Allah memberikan sumber daya alam ini luar biasa. Mm-mm. Salah satunya jahe ini adalah tanaman yang Berhasil. berkhasiat, ya kan? Berkhasiat untuk kesehatan, Iya gitu ya, juga. daya tahan tubuh. Ya ini salah satu berarti sekolah ini sudah betul-betul melaksanakan apa yang diajarkan dalam Al-Quran gitu. Apalagi membuat produk jahe ini sehingga masyarakatnya biar sehat semua. Ya mudah-mudahan ini bisa dikonsumsi semua warga Indonesia. ya metro paling nggak, khususnya metro metro. dulu. Kalau memang ini kan metro dulu Iya, ya, baru iya, nanti iya. bisa keluar ya. Jadi insya Allah kan bener, begitu. bener, Jadi biar sehat semua ya, Amin. dan penyakitnya hilang semua. Oke Bu, terima kasih telah bergabung bersama kami. Telah memberikan suatu ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kami dan khususnya teman-teman di rumah. Oke teman-teman, ikuti terus video di channel ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mulia Jatin Podcast, semangat melayani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.